Seorang pria parubaya mengenakan seragam safari coklat yang sudah mulai memudar warnanya, berdiri di depan kelas dengan kapur atau spidol di tangan. Ia sedang menjelaskan tentang masa depan, tentang cita-cita, dan tentang bagaimana ilmu pengetahuan akan membebaskan generasi muda dari belenggu kemiskinan. Namun, di balik wibawa suaranya yang menggema di ruang kelas yang atapnya mungkin mulai bocor, tersimpan sebuah rahasia dapur yang sangat perih. Beberapa jam setelah bel pulang sekolah berbunyi, pria yang sama mungkin akan melepas seragam kebanggaannya, mengenakan jaket lusuh dan memacu sepeda motornya menembus kemacetan kota untuk mengejar pesanan makanan daring. Arsitek yang sedang merancang fondasi peradaban bangsa ini ternyata harus bertarung dengan algoritma transportasi hanya untuk memastikan ada beras di penanak nasi esok pagi. Di dalam ruang retrospektif, kita tidak akan membahas janji-janji manis politik tentang peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan menguliti kenyataan yang jauh lebih brutal. Bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara secara sistematis membiarkan para pendidiknya hidup di bawah garis martabat manusia. Ironi terbesar dalam sejarah Republik ini terletak pada sebuah angka yang sering dibanggakan di podium-podium kekuasaan, 20%. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, khusus untuk fungsi pendidikan. Secara kalkulasi matematis, ini adalah jumlah yang fantastis. Di tahun-tahun belakangan, angka ini telah menyentuh angka lebih dari 600 triliun rupiah per tahun. Sebuah dana raksasa yang seharusnya mampu membangun gedung sekolah sekelas hotel berbintang 5 dan menyejahterakan setiap jiwa yang mengajar di dalamnya. Namun, disinilah letak anomali sistemik yang mengerikan. Jika dana tersebut begitu besar, mengapa kita masih melihat ratusan ribu guru di pelosok hingga kota besar yang hanya menerima upah 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan? Kemana perginya ratusan triliun rupiah tersebut? Ketika kita membedah aliran dana ini, kita akan menemukan sebuah labirin birokrasi yang sengaja dibuat rumit. Sebagian besar dari 20% anggaran pendidikan tersebut ternyata tidak pernah menyentuh kesejahteraan guru secara langsung. Dana tersebut tersedot ke dalam lubang hitam bernama dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang seringkali mengendap di birokrasi daerah, atau habis digunakan untuk proyek-proyek fisik bangunan, pengadaan perangkat digital yang seringkali tidak tepat sasaran, hingga perjalanan dinas para pemangku kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah di ruang kelas. Kondisi ini melahirkan sebuah fenomena yang bisa kita sebut sebagai mesin honorer. Untuk menutupi kekurangan jumlah pengajar di lapangan, pemerintah selama berpuluh-puluh tahun membiarkan sekolah-sekolah merekrut tenaga pendidik tanpa status yang jelas. Mereka adalah para guru honorer. Secara beban kerja, tidak ada perbedaan antara guru honorer dengan guru pegawai negeri sipil. Mereka mengajar di jam yang sama, memberikan materi yang sama, dan menanggung beban emosional yang sama beratnya terhadap perkembangan murid. Namun, secara ekonomi, mereka hidup di dunia yang berbeda secara ekstrim. Seorang guru honorer di banyak daerah di Indonesia seringkali dibayar berdasarkan kemampuan sekolah yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah. Hasilnya adalah penghinaan terhadap profesi intelektual. Upah bulanan mereka seringkali lebih rendah daripada biaya makan seekor anjing peliharaan di rumah-rumah elit di Jakarta. Upah itu pun seringkali tidak dibayarkan tepat waktu. Mereka harus menunggu 3 hingga 6 bulan hanya untuk mencairkan uang yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana negara menggunakan label pahlawan tanpa tanda jasa sebagai alat untuk membungkam keluhan. Kata pahlawan sengaja digaungkan untuk memberikan kesan bahwa penderitaan ekonomi yang dialami guru adalah bentuk pengorbanan yang suci. Seolah-olah menuntut gaji yang layak adalah tindakan yang tidak patriotik atau kurang ikhlas. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang dilakukan secara sistemik. Kita memaksa para guru untuk terus memberikan cahaya di tengah kegelapan, sementara kita sendiri yang secara sengaja memotong pasokan listrik kehidupan mereka. Kemiskinan guru adalah sabotase terhadap kualitas otak anak muda Indonesia. Kita mengharapkan murid-murid kita menjadi pemenang di panggung global, tetapi kita membiarkan pelatih mereka berada dalam kondisi kelaparan kronis.
Mesin honorer ini bukan hanya cacat administrasi. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang dilegalkan oleh undang-undang, yang memelihara ketidakpastian nasib ratusan ribu pengajar selama bertahun-tahun tanpa ada jaminan pensiun maupun perlindungan kesehatan yang memadai. Kita telah melihat bagaimana dana 20% APBN gagal mendarat di dompet mereka yang paling berhak, dan bagaimana sistem honorer menjadi alat eksploitasi yang paling rapi di negeri ini. Tataplah meja kerja seorang guru di ruang guru sebuah sekolah negeri. Apa yang Anda lihat? Anda mungkin berharap melihat tumpukan buku filsafat pendidikan, jurnal ilmiah terbaru, atau catatan observasi mengenai perkembangan psikologis murid. Namun, kenyataannya, yang menggunung di atas meja itu adalah kertas administratif, berlembar-lembar rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, borang akreditasi, bukti fisik portofolio, dan layar laptop yang menyala menampilkan puluhan kolom spreadsheet dari aplikasi kementerian. Disinilah tragedi kedua dari sistem pendidikan kita bermula. Setelah negara memiskinkan guru secara ekonomi, sistem birokrasi melangkah lebih jauh. Mereka merampas waktu, energi, dan kewarasan sang pendidik. Guru di Indonesia hari ini telah kehilangan esensi fundamentalnya. Mereka tidak lagi difungsikan sebagai pemikir intelektual yang bebas merancang masa depan, melainkan telah direduksi secara paksa menjadi sekedar mesin ketik administratif bagi dinas pendidikan. Kualitas pendidikan di negeri ini tidak lagi diukur dari seberapa kritis atau seberapa bermoral murid yang dihasilkan, melainkan dari seberapa tebal laporan pertanggungjawaban yang bisa dicetak pada akhir semester. Para guru dijebak di dalam sebuah penjara birokrasi digital. Setiap tahun, kementerian selalu meluncurkan aplikasi baru, platform baru, dan format pelaporan baru yang katanya dirancang untuk meningkatkan mutu. Namun, pada praktiknya, sistem-sistem seperti pengisian e-kinerja, laporan sertifikasi, hingga berbagai platform mengajar digital ini justru bermutasi menjadi monster administratif. Mereka menyedot sisa energi guru setelah berdiri mengajar di kelas seharian penuh. Sistem ini memaksa pendidik untuk memprioritaskan pemenuhan algoritma birokrasi daripada pemenuhan hak belajar murid. Mengapa? Karena jika administrasi ini tidak diisi secara sempurna, tunjangan sertifikasi yang jumlahnya sangat krusial bagi kehidupan mereka tidak akan cair. Guru disandara oleh kertas-kertas mereka sendiri. Sistem pelaporan yang kaku ini melahirkan sebuah budaya feodalisme pendidikan yang sangat beracun, budaya asal babak senang. Hierarki kekuasaan dari kementerian turun ke dinas pendidikan daerah, lalu ke kepala sekolah, dan berakhir di pundak guru, menciptakan sebuah rantai kebohongan terstruktur. Para guru di lapangan seringkali dipaksa untuk memanipulasi realitas demi menjaga nama baik institusi. Jika ada 5 murid di kelas 6 yang belum bisa membaca dengan lancar, objektivitas akademis mengharuskan mereka tinggal kelas. Namun, sistem feodal ini akan menekan sang guru untuk tetap meluluskan mereka. Alasannya murni demi statistik. Angka partisipasi dan kelulusan daerah tidak boleh terlihat jelek di mata bupati atau gubernur. Sang guru yang posisinya paling rentan dipaksa untuk mengkhianati hati nurani dan sumpah profesinya demi menyelamatkan wajah para birokrat. Guru yang berani menentang arus, yang berkesiras menerapkan standar kejujuran akademis secara ketat, akan menghadapi konsekuensi sistemik. Mereka akan ditegur, dipersulit urusan administrasinya, atau yang paling ekstrim, dipindah tugaskan ke daerah terpencil sebagai bentuk hukuman tidak resmi. Ini adalah hukuman bagi mereka yang berani menjadi pendidik sejati di tengah lautan birokrat. Lalu, apa dampak dari semua kegailaan birokrasi ini bagi jutaan anak-anak yang duduk di bangku kelas? Dampaknya sangat fatal dan tak termaafkan. Ketika seorang guru harus begadang hingga pukul 2 pagi hanya untuk mengisi rubrik penilaian online dan merakit bukti fisik yang bahkan tidak pernah dibaca substansinya oleh siapapun di kementerian, maka pada pukul 7 pagi keesokan harinya, ia akan masuk ke kelas dengan kondisi fisik dan mental yang hancur.
Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat dialog intelektual yang hidup, tempat di mana rasa ingin tahu anak-anak dirangsang, berubah perlahan menjadi sekedar tempat penitipan anak raksasa. Sang guru, dengan mata yang merah dan pikiran yang lelah, hanya akan memberikan tugas menyalin di papan tulis. Sementara murid-muridnya kebingungan, sang guru akan kembali duduk di mejanya, membuka laptop, dan berpacu menyelesaikan sisa tenggat waktu laporan administrasi. Interaksi manusiawi itu mati, terbunuh oleh tenggat waktu birokrasi. Pendidikan kita sedang berjalan di atas sebuah panggung teater ilusi skala nasional. Di atas kertas dan di dalam presentasi pejabat, semua indikator pendidikan terlihat hijau. Semua laporan akreditasi bernilai paripurna dan semua kurikulum diklaim sukses besar membawa perubahan. Namun, di dunia nyata, di dalam ruang-ruang kelas kita, pondasi intelektual generasi masa depan sedang perlahan membusuk. Kita telah membiarkan para pendidik kita tenggelam dalam lautan dokumen, mengubah mereka dari arsitek pemikiran menjadi tahanan birokrasi tanpa ampun, dan memaksa mereka mewariskan kekosongan intelektual itu kepada anak-anak kita. Tarik pandangan kita dari benang kusut birokrasi di tanah air dan arahkan lensa jauh melintasi benua, menuju negara-negara yang secara konsisten menduduki puncak peradaban intelektual global dan selalu mendominasi skor PISA, Program for International Student Assessment. Kita berbicara tentang tempat-tempat seperti Finlandia di Eropa Utara, Jerman atau Jepang. Jika Anda bertanya kepada seorang anak di Finlandia tentang apa cita-cita mereka, profesi guru akan berada di urutan teratas, bersaing ketat dengan dokter atau pengacara. Di negara-negara maju tersebut, menjadi seorang guru bukanlah sebuah pekerjaan alternatif yang diambil ketika seseorang gagal diterima di perusahaan multinasional. Menjadi guru adalah sebuah prestis, sebuah pencapaian status sosial yang sangat tinggi. Untuk bisa berdiri di depan kelas di Finlandia, seorang kandidat wajib memiliki minimal gelar master atau S2 yang dibiayai penuh oleh negara. Fakultas pendidikan di universitas-universitas mereka adalah fakultas dengan seleksi paling ketat dan brutal, jauh lebih sulit ditembus daripada fakultas kedokteran atau hukum. Hanya 10% lulusan terbaik dari seluruh negeri yang diizinkan untuk menyentuh anak-anak mereka. Namun seleksi yang ketat itu dibayar tuntas oleh negara dengan dua hal yang sangat diimpikan oleh guru di Indonesia, kesejahteraan finansial dan kebebasan mutlak. Di Jerman, gaji awal seorang guru berada di atas rata-rata gaji nasional pekerja profesional lainnya. Kanselir Jerman, Angela Merkel, pernah dihadapkan pada protes dari para hakim, dokter, dan insinyur yang menuntut agar gaji mereka disamakan dengan gaji para guru. Jawaban Merkel saat itu sangat membungkam sejarah. Bagaimana mungkin saya bisa membayar Anda lebih tinggi daripada orang-orang yang telah mendidik Anda? Mereka dibayar mahal bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi agar pikiran mereka tenang. Negara memastikan guru-guru ini tidak perlu memikirkan apakah mereka punya cukup uang untuk membeli susu anak mereka esok pagi, sehingga ketika mereka melangkah masuk ke gerbang sekolah, 100% kapasitas otak mereka hanya didedikasikan untuk observasi, inovasi, dan pembentukan karakter murid. Dan di mana letak birokrasinya? Di negara-negara dengan pendidikan terbaik, birokrasi yang mencekik itu hampir tidak eksis. Pemerintah pusat tidak mendikte apa yang harus diajarkan di kelas dari menit ke menit. Tidak ada pengawas yang datang tiba-tiba untuk menghitung jumlah halaman rencana pelaksanaan pembelajaran. Tidak ada aplikasi pelaporan berlapis yang harus diisi pada jam 2 malam. Negara memberikan kepercayaan absolut kepada para guru. Mereka dianggap sebagai pakar akademis tertinggi di ruang kelasnya sendiri. Jika seorang murid di Jepang mengalami kesulitan memahami matematika, guru memiliki otoritas penuh untuk mengubah metode pengajarannya hari itu juga, tanpa perlu meminta izin administratif dari birokrat di kantor dinas pendidikan. Evaluasi didasarkan pada perkembangan manusiawi sang anak, bukan pada centang hijau di dalam kotak spreadsheet kementerian. Pemerintah di negara maju menyadari satu formula yang sangat logis dan tidak bisa dibantah oleh argumen politik apapun. Kualitas sebuah sistem pendidikan tidak akan pernah bisa melampaui kualitas guru-gurunya. Sekarang, mari kita bawa cermin itu kembali ke Indonesia. Kita terus menggaungkan jargon tentang Indonesia Emas 2045, bermimpi tentang sebuah era di mana generasi muda kita akan menjadi pemimpin teknologi, ekonomi, dan peradaban dunia. Kita membangun jalan tol, meresmikan infrastruktur megah, dan berbicara
berbicara tentang kecerdasan buatan. Namun semua mimpi itu tidak lebih dari sekedar delusi massal jika kita masih membiarkan arsitek utama masa depan kita mati perlahan di dalam ruang guru. Kita tidak bisa mencetak generasi emas dari tangan-tangan pendidik yang tangannya gemetar karena kelelahan, kemiskinan, dan tekanan administratif. Jargon pahlawan tanpa tanda jasa harus segera dikubur dalam-dalam. Kata-kata itu telah terlalu lama digunakan sebagai bius untuk menormalisasi eksploitasi, sebuah pembenaran birokratis agar negara tidak perlu membayar kewajibannya. Guru bukanlah relawan, mereka adalah pekerja profesional, arsitek intelektual, dan benteng pertahanan terakhir dari kewarasan sebuah bangsa. Selama negara masih memperlakukan slip gaji guru honorer lebih rendah dari upah minimum regional buruh pabrik, dan selama kementerian masih memperlakukan guru seperti mesin ketik administratif, maka bangsa ini sedang melakukan sabotase bunuh diri terhadap masa depannya sendiri. Sebuah negara tidak akan menjadi miskin karena membayar mahal pendidiknya. Sebaliknya, sebuah negara tidak akan pernah menjadi kaya jika mereka terus membiarkan arsitek peradabannya kelaparan di dalam kelas.